Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu kembali pada materi pendidikan agama Islam kelas 11. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini Pak Nasfa akan menyampaikan materi masalah khutbah tabligh dakwah di kelas 11 ini. Untuk lebih singkatnya, mari kita simak pembelajaran kita kali ini, yaitu khutbah tabligh dan dakwah. Anak-anak sekalian, makna dari khutbah tabligh dan dakwah akan Pak Nasga jelaskan. Pertama adalah khutbah. Khutbah berasal dari kata khotoba yakhdubu khutbah, yang berarti ceramah atau pidato. Khutbah Jumat adalah bentuk ceramah yang berisi nasihat dan wasiat keagamaan yang disampaikan pada jamaah yang diikat oleh syarat dan rukun. Khutbah Jumat punya syarat dan rukun tertentu dan tidak boleh ditinggalkan, sebab terkait erat dengan sah tidaknya sebuah khutbah adalah ibadah makmum. Orang yang menyampaikan khutbah disebut khotib atau khotib Jumat. Khotib Jumat adalah khotib harus memenuhi ketentuan agar menjadikan khutbahnya sah. Adapun ketentuan menjadi khotib adalah yang pertama, Islam, balik, berakal. Kemudian yang kedua adalah mengetahui syarat dan rukun sunnah khutbah. Yang ketiga adalah suci dari hadas najis. Yang keempat adalah suaranya jelas, dapat dipahami oleh jamaah. Yang kelima adalah tidak tercela dalam masyarakat. Syarat khutbah. Syarat khutbah ini yaitu suatu hal yang harus dipenuhi sebelum melaksanakan khutbah Jumat. Adapun syarat khutbah ada dua, yaitu dimulai sesudah masuk waktu zuhur. Yang kedua adalah khotib hendaknya berdiri jika mampu. Yang ketiga adalah khotib hendaklah duduk sebentar antara khutbah satu dan khutbah kedua. Ada hadis Rasulullah SAW yang artinya adalah Rasulullah SAW berkhutbah dengan berdiri dan beliau duduk antara dua khutbah. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat adalah suara khutbah harus didengar oleh jamaah. Yang kelima adalah khotib harus suci dari hadas maupun najis. Yang keenam adalah khutbah harus menutup aurat. Yang ketujuh adalah tertib. Anak-anakku sekalian, rukun khutbah. Rukun khutbah adalah suatu yang harus dikerjakan ketika melaksanakan khutbah Jumat. Adapun khutbah dua itu ada punya rukun, yaitu yang pertama adalah membaca pujian hamdalah. Yang kedua adalah membaca syahadatain. Yang ketiga adalah membaca sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Rukun yang keempat adalah berwasiat takwa. Yang kelima adalah membaca ayat Al-Quran dalam salah satu khutbah. Yang keenam adalah mendoakan kaum muslimin pada khutbah. Setelah kita belajar tentang rukun khutbah, yaitu sunnah khutbah. Sunnah khutbah itu adalah yaitu suatu hal yang sebaiknya dilaksanakan dalam khutbah Jumat. Adapun khutbah sunnah khutbah yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah khutbah disampaikan di atas tempat yang lebih tinggi
Yang kedua adalah khotib, menyampaikan khutbah dengan kalimat yang jelas, sistematis, dan tidak terlalu panjang. Yang ketiga adalah khotib hendaklah menghadap ke arah jamaah. Yang keempat, sunnah khutbah, khotib hendaklah memberi salam pada awal khutbah. Yang kelima, khotib duduk sebentar sesudah memberi salam. Yang keenam adalah khotib membacakan surat Al-Ikhlas ketika duduk di antara dua khutbah. Yang ketujuh adalah khotib menertibkan 3 rukun khutbah, yaitu puji-pujian, sholawat Nabi, dan wasiat takwa. Sunnah yang ke-8 adalah jamaah hendaklah memperhatikan khutbah. Anak-anakku sekalian, itu tadi keutamaan khutbah, makna hukum khutbah, kemudian rukun khutbah, sunnah khutbah. Yang berikutnya adalah kita belajar tentang tabligh. Tabligh adalah artinya menyampaikan ajaran Islam. Tabligh berasal dari kata balagha yuballighu tablighun, yang berarti menyampaikan. Menurut istilah tabligh adalah menyampaikan ajaran-ajaran agama Islam kepada umat manusia untuk dijadikan pedoman agar memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Di dalam tabligh yang menjadi inti masalah adalah bagaimana agar sebuah informasi tentang agama Islam bisa disampaikan kepada objek dakwah. Tapi tidak ada tuntunan lebih jauh untuk mendalami suatu masalah itu. Tabligh adalah dakwah Islamiyah dalam bentuk khusus, lisan dan tulisan, untuk menyampaikan ajaran agama Islam kepada orang lain. Pelaksananya dinamakan muballigh atau muballigh. Keutamaan tabligh misalnya menubuhkan sikap saling menasehati dalam kebaikan dan menjalin ukhuwah Islamiyah. Anak-anakku sekalian, anak-anakku yang dirahmati Allah, sekarang kita ganti ke pengertian dakwah. Kata dakwah merupakan masdar dari kata dasar, yaitu da'a yad'u, yang berarti seruan, panggilan, atau ajakan. Menurut istilah, dakwah ialah setiap kegiatan yang bersifat menyeru, mengajak, memanggil orang atau kelompok orang untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ajaran akidah atau hukum, syariah atau hukum, dan akhlak Islam. Rasulullah bersabda, yang artinya dari Abdullah ibnu Amr, sesungguhnya Nabi bersabda, sampaikanlah olehmu apa yang kalian peroleh dari aku walaupun hanya satu. Dalam Al-Quran juga artinya sebagai berikut dalam surat An-Nahl ayat 125. Seluruh manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat di jalannya, dan dialah lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Adapun metode dakwah menurut surat An-Nahl ayat 125 adalah dengan cara yang pertama adalah bil hikmah atau kebijaksanaan. Artinya dengan cara yang jelas dan tegas sehingga dapat membedakan antara yang hak dan yang batil. Penyampaian dakwah ini terlebih dahulu harus mengetahui tujuannya dan mengenal secara benar
terhadap orang atau kelompok yang menjadi sasarannya. Metode yang kedua adalah mauidhah hasanah, artinya berdakwah dengan nasihat yang baik. Ini dimaksudkan adalah dengan menyenangkan hati, tidak menyakitkan, tidak memaksakan, tetapi dengan cara persuasif, yaitu memberikan kesempatan kepada orang untuk berpikir dan menentukan sendiri. Metode yang ketiga adalah mujadalah atau diskusi. Berdakwah dengan saling tukar pikiran, tukar informasi. Cara ini biasanya dilakukan kepada orang lain yang mempunyai kemampuan berpikir logis dan kritis. Berdakwah atau menyeru pada kelompok atau orang agar meyakini ajaran agama Islam dan mengamalkan ajarannya merupakan tugas suci dan mulia. Kita semuanya sebagaimana perintah Nabi Muhammad SAW dalam kandungan hadis di atas, dakwah bisa dilakukan dengan lisan, dengan tulisan, dan dengan perbuatan, sebagaimana pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam hidupnya. Demikian tadi penjelasan Pak Naswa tentang khutbah, ya, tabligh dan dakwah. Mudah-mudahan penjelasan ini berarti dan bermanfaat bagi kalian semuanya. Saya kira cukup sekian. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.